News and Talk. Ketentuan pemerintah menerapkan pembelajaran sistem online atau daring kepada siswa bukan tanpa kendala. Sebab minimnya jaringan infrastruktur telekomunikasi hingga ketidakmampuan orang tua siswa untuk memiliki dan mengakses alat untuk belajar secara daring masih terjadi di sejumlah daerah. Namun hal tersebut tidak menghalangi seorang guru di SDN 017976 Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Seperti apa cerita kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 saat ini dan bagaimana kesan pendidikannya? Kami sudah bersama dengan guru SDN 017976 Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Juni Haryanto. News and Talk. Halo Pak Juni, sehat ya Pak Juni? Sehat. Ya, kami mendapat kabar, mendapat informasi Pak Juni ini mendatangi para siswanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kondisi siswa-siswi Pak Juni itu seperti apa sih? Oke, terima kasih. Baik, kondisi siswa di sekolah saya, kebetulan saya guru kelas 6 berada di sekolah negeri. Siswa yang saya pegang berjumlah 48 orang. Jadi dari 48 siswa ini sudah saya data, tidak sebanyak mempunyai aplikasi atau mempunyai HP Android. Jadi dari 48 siswa, hanya 23-nya ada yang mempunyai, selebihnya itu tidak mempunyai. Jadi dengan keterbatasan siswa saya, jadi saya melakukan kunjungan secara langsung bagi siswa yang tidak mampu, yang memang kondisi siswanya tidak mempunyai HP Android. Kunjungan yang saya lakukan itu tetap memperhatikan atau arahan dari pemerintah bahwasanya tetap menjaga jarak, kemudian saya tetap menggunakan masker, memperhatikan kondisi kesehatan saya secara pribadi, kemudian melihat kondisi kesehatan siswa kita. Ya. Seperti itu. Baik, ini ironinya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional dulu untuk Pak Juni ya. Semoga ini juga mewakili guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Pak Juni sudah berapa lama melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa selama pandemi COVID-19 ini? Ya, semenjak diberlakukannya di daerah kami tentang kegiatan belajar di rumah, dari situ saya sudah membuat kegiatan atau program saya. Jadi program yang saya lakukan ini untuk mengunjungi siswa ini hanya terkhusus bagi siswa yang tidak memiliki alat komunikasi. Kalau siswa yang sudah mempunyai alat komunikasi, itu tetap kita melakukan pembelajaran online, pembelajaran gitu ya? melalui daring. Nah, dari kelas 6 yang tidak memiliki jaringan infrastruktur telekomunikasi ada berapa orang? Ada berapa siswa Pak Juni? Ya, dari 48 siswa kelas 6 yang saya pegang, itu ada 23 siswa yang tidak mempunyai alat komunikasi. Hampir 50% ya? Iya. Ya, oke. Tapi sebelum ada informasi dan juga anjuran untuk belajar dari rumah, apakah ada komunikasi dulu kepada para orang tua siswa, begitu ya? Dan juga ada nggak antisipasi dari sekolah sendiri terkait siswa-siswa yang tidak punya mungkin alat komunikasi atau mungkin di daerahnya tidak terjangkau jaringan internet, begitu Pak Juni? Iya. Sebelum melakukan kita kunjungan ke rumah, itu tetap kita ada informasi terlebih dahulu terhadap siswa kita. Tetapi bagi siswa yang terkendala dengan alat komunikasi, ya itu kita secara langsung menginformasikan kepada siswanya. Rumahnya dari jaraknya dari rumah Pak Juni jauh nggak? Ke 23 itu? Bervariasi. Ada perjalanan 20 menit, ada 15 menit. Oh begitu. Pak Juni naik apa? Kendaraan apa? Motor atau apa? Atau naik kendaraan umum? Saya naik sepeda motor. Oh Pak naik sepeda motor ya Pak ya. Nah ini kan 23 orang ya Pak ya. Nah membagi waktunya seperti apa Pak? Apakah sudah benar-benar baik ya bagi siswa yang tadi diberikan kelas secara online sama siswa yang didatangi rumahnya satu-satu Pak Juni? Oke. Kalau menurut saya, yang saya lakukan ini efektif.
Apalagi saya bagi waktunya bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online itu setelah saya datang satu persatu, kemudian saya memberikan tugas membuat LKPD secara langsung, kemudian untuk mengumpulkannya kembali itu kita beri jangka waktu. Kemudian tugas-tugas yang kita berikan ini tidak terlalu terpaku dengan kurikulum yang ada, kita lebih beratkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Apa itu Pak materinya Pak biasanya? Salah satunya cara membuat sanitizer, kemudian pembuatan masker dengan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan mereka. Kalau Pak Juni menilai sendiri lebih enak memantau langsung ke rumah siswa atau lewat WhatsApp atau lewat internet Pak? Kalau saya, dua-duanya sih bisa kita lakukan dengan mudah. Gitu. Dalam seminggu datang berapa kali ke siswa-siswa tersebut, dan satu siswa itu berapa menit atau berapa jam kira-kira estimasi waktunya Pak? Iya, jadi kalau untuk jadwal yang kunjungan ke siswa itu dalam satu minggu kita jadwalkan 3 kali pertemuan. Jadi setiap siswa itu kita kasih kesempatan hanya waktunya 30 menit setiap siswa. Kemudian siswa yang rumahnya berdekatan maksimal hanya 2-3 orang itu saya satukan, tidak lebih dari 3 orang. Tapi kalau yang via WhatsApp seperti apa Pak? Kalau yang via WhatsApp itu kita pemberian tugasnya sama, saya membuat video live, kemudian ada juga nanti saya sampaikan tugas mereka, kemudian proses pengerjaan mereka di rumah itu saya suruh foto, kirimkan lagi ke via grup. Pak Juni, ada ketakutan, kekhawatiran nggak sih? Kan sekarang kan dianjurkan untuk stay di rumah ya Pak ya. Dengan adanya apa yang dilakukan Pak Juni ini bisa berpotensi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sih berdoanya semuanya yang baik-baik saja ya Pak Juni. Ada kekhawatiran hal seperti itu nggak? Ya, pada awalnya memang seperti itu. Ada rasa kekhawatiran saya, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi kembali lagi, saya merasa bertanggung jawab terhadap siswa saya. Bagaimana siswa saya yang terkendala dengan alat komunikasi, apakah harus saya biarkan? Jadi memang inisiatif yang saya buat itu ya pro kontra lah di sekarang ini gitu. Respon dari para orang tua siswa setelah didatangi seperti apa Pak Juni? Kalau respon dari orang tua siswa yang didatangi, alhamdulillah mereka meresponnya sangat baik. Bahkan mereka sangat mengharapkan sekali kegiatan seperti ini rutin gitu. Dalam arti ya tetap memperhatikan kondisi kesehatan siswa. Begitu ya Pak ya. Nah, di SDN yang sama tempat Pak Juni mengajar, apakah ada guru yang melakukan hal serupa dengan Pak Juni? Dari sekolah saya, baru saya yang melakukannya. Jadi ini juga bisa menjadi motivasi kepada guru-guru yang lain. Begitu ya Pak ya. Nah, dari kepala sekolah, guru-guru yang lain sempat keberatan atau beri masukan sebenarnya kepada Pak Juni nggak sih? Kalau sebenarnya ini dilakukannya via online saja, nggak usah datang ke rumah-rumah gitu Pak Juni? Awalnya sih ada, tapi dengan pertimbangan yang kita sudah sampaikan, data terhadap kepala sekolah dengan guru yang lain juga, dengan kondisi siswa kita yang tidak sama, akhirnya pihak sekolah juga merespon baik. Bahkan saat ini pihak sekolah juga memberi bantuan kepada siswa bagi yang tidak mampu, contohnya memberikan paket data bagi siswa yang terkendala paket, kemudian membagikan masker kepada siswa yang tidak mampu. Nah, ini kan momennya lagi Hari Pendidikan ya Pak Juni ya. Pak Juni bisa memberikan inspirasi nggak kepada guru-guru ataupun pengajar yang lain di tengah pandemi COVID-19 ini, inovasi-inovasi belajar apa yang sekiranya tidak membosankan, yang anak-anak masih bisa menerima dengan baik, begitu Pak? Ya, terima kasih. Saya berharap kepada kita semua, khususnya insan pendidikan yang ada di Indonesia, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita berharap untuk dunia pendidikan, selaku guru kita jangan berhenti untuk memberikan pembelajaran. Baik itu via online, baik itu via langsung berkunjung ke siswa, itu tetap harus kita lakukan.
dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan kita selaku guru, juga kondisi kesehatan siswa kita. Kemudian bagi para guru, kita mengharapkan agar pekerjaan yang kita lakukan ini kerjakanlah secara ikhlas, bahwasanya memang ini menjadi tanggung jawab kita selaku insan pendidik. Itu harapan saya. Ya. Lalu inovasi belajar apa yang Pak Juni lakukan agar menjadi inspirasi bagi pengajar yang sedang mendengarkan ini, Pak Juni? Yang pertama, inovasi yang saya buat selain pembelajaran online, kita juga bisa membuat lembar kerja peserta didik dengan pola unsur mikir. Kebetulan saya juga termasuk fasilitator Sanoto Foundation yang sampai saat ini masih bergabung di dalamnya. Jadi kemudian kita juga selaku guru bisa mengkolaborasikan pembelajaran tidak terpaku dengan kurikulum yang ada, tapi harus juga mengkaitkan materi-materi tersebut dengan lingkungan yang lebih dekat dengan anak saat ini. Ini ada pesan yang sudah masuk melalui akun Twitter kami @akuya_akia menyampaikan petugas kesehatan puskesmas malah nggak ada yang keliling kampung untuk cek kondisi kesehatan warganya secara real time atau door to door seperti yang disampaikan atau dilakukan oleh Pak Juni loh ini, Pak. Ini bisa menjadi contoh ya, Pak ya. Iya. Ya Pak Juni, Pak Juni sampai saat ini kalau saya melihat di ini wilayah Sumatera Utara di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, apakah memang daerah-daerah Kecamatan Air Putih ini susah terjangkau oleh jangkauan internet atau sebenarnya kondisi masyarakat perekonomian seperti apa Pak di sana, Pak? Kalau kondisi jaringan, awalnya di sini ada daerah-daerah yang memang sulit jaringannya. Tapi secara keseluruhan di sini masih kondisi ekonomi orang tua siswanya. Ya, Pak Juni, halo. Ya. Ya, silakan yang terakhir mungkin diulangi Pak, suara yang kami dengar tadi tidak begitu jelas. Jadi seperti ini kalau kondisi di daerah kami saat ini, yang pertama itu ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak terjangkau jaringan internet. Kemudian sebagian juga kondisi ekonomi orang tua siswa. Begitu ya Pak ya. Nah ini ada Pak Dadang yang di Gemah menyampaikan dari pemerintah ada yang memberikan perhatian lebih nggak atau apresiasi ke Pak Guru, Pak? Kalau untuk daerah kami sampai saat ini, kalau program seperti ini masih belum banyak sih dilakukan oleh maksud saya semua guru. Jadi apresiasi seperti itu masih belum muncul. Oh belum muncul ya Pak. Tapi kalau di sekolah seperti apa Pak? Ada nggak apresiasi gitu Pak? Kalau di sekolah apresiasinya sangat luar biasa. Terutama untuk ibu kepala sekolah kami, kebetulan ibu kepala sekolahnya perempuan, luar biasa mendukungnya untuk guru-gurunya. Bahkan kami juga dibantu untuk masalah biaya pembelian paket. Gitu ya Pak ya. Nah ini saya tertarik nih kalau ada kepala sekolah yang punya inisiatif, punya apresiasi seperti itu gitu ya, memberikan dorongan nggak sih bagi guru-guru yang lain ya, terutama di SD yang Pak Juni ini tempat mengajar untuk juga mengikuti jejak dari Pak Juni, walaupun sebenarnya tujuannya adalah bukan hanya semata memberikan paket internet ya, tapi juga mendidik anak-anak siswanya Pak. Itu yang memang diharapkan oleh ibu kepala sekolah kami, agar yang saya lakukan ini memang bisa bisa mendorong guru-guru berbuat untuk melakukan hal-hal yang memang dalam situasi kondisi saat ini agar pembelajaran tetap berjalan. Tapi belum ada ya yang mengikuti jejak dari Pak Juni ini Pak? Sampai saat ini sudah ada yang mulai. Oh begitu. Kalau boleh sebulannya dapat apa? Dapat kuota berapa Pak untuk bisa belajar melalui daring atau online ini Pak? Kalau yang sekarang ini yang kami difasilitasi oleh ibu kepala sekolah itu kami diberikan kuota yang 1 bulan. 1 bulan berapa gigabyte gitu Pak? Yang 75.000. 75.000. Itu khusus untuk Pak Juni atau juga buat guru-guru yang lain Pak Juni?
khusus untuk saya. Jadi bagi guru yang lain, kalau dia membuat seperti membuat yang sama seperti saya, sama juga seperti itu. Oh gitu ya. Bahkan bukan hanya guru, siswa yang kami bantu dalam pembelian paket data pun seperti itu. Oh gitu ya. Jadi apresiasi tidak hanya datang dari pihak sekolah, tapi para siswa-siswi, orang tua, murid juga mengapresiasi Pak Juni ya Pak ya. Ya. Oke baik, Pak Juni, sebagai penutup di Hari Pendidikan ini, Hari Pendidikan Nasional ini, apa harapan dari Pak Juni? Harapan kalau bagi saya, sekali lagi buat insan guru pendidik yang ada di Indonesia, khususnya di daerah saya, Kabupaten Batubara, Kecamatan Air Putih, Sumatera Utara, mari kita sama-sama mengerjakan suatu pekerjaan dalam pembelajaran dengan ikhlas, tanpa ada keterpaksaan. Nikmatilah pekerjaan yang kita jalani. Ya, Pak Juni. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Juni, tetap jaga kesehatan dan juga tetap menginspirasi bagi para pengajar-pengajar di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Guru SD Negeri 017976 Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Juni Haryanto. Elshinta News and Talk. Elshinta News and Talk. Ketentuan pemerintah menerapkan pembelajaran sistem online atau daring kepada siswa bukan tanpa kendala. Sebab minimnya jaringan infrastruktur telekomunikasi hingga ketidakmampuan orang tua siswa untuk memiliki dan mengakses alat untuk belajar secara daring masih terjadi di sejumlah daerah. Namun hal tersebut tidak menghalangi seorang guru di SDN 017976 Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Seperti apa cerita kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 saat ini dan bagaimana kesan pendidikannya? Kami sudah bersama dengan guru SDN 017976 Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Juni Haryanto. Elshinta News and Talk. Halo Pak Juni, sehat ya Pak Juni? Sehat. Ya, kami mendapat kabar, mendapat informasi Pak Juni ini mendatangi para siswanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kondisi siswa-siswi Pak Juni itu seperti apa sih? Oke, terima kasih. Baik, kondisi siswa di sekolah saya, kebetulan saya guru kelas 6 berada di sekolah negeri. Siswa yang saya pegang berjumlah 48 orang. Jadi dari 48 siswa ini sudah saya data, tidak sebanyak mempunyai aplikasi atau mempunyai HP Android. Jadi dari 48 siswa, hanya 23-nya aja yang mempunyai, selebihnya itu tidak mempunyai. Jadi dengan keterbatasan siswa saya, jadi saya melakukan kunjungan secara langsung bagi siswa yang tidak mampu, yang memang kondisi siswanya tidak mempunyai HP Android. Kunjungan yang saya lakukan itu tetap memperhatikan atau arahan dari pemerintah bahwasanya tetap menjaga jarak, kemudian saya tetap menggunakan masker, memperhatikan kondisi kesehatan saya secara pribadi, kemudian melihat kondisi kesehatan siswa kita. Ya. Seperti itu. Baik, ini ironinya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional dulu untuk Pak Juni ya. Semoga ini juga mewakili guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Pak Juni sudah berapa lama melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa selama pandemi COVID-19 ini? Ya, semenjak diberlakukannya di daerah kami tentang kegiatan belajar di rumah, dari situ saya sudah membuat kegiatan atau program saya. Jadi program yang saya lakukan ini untuk mengunjungi siswa ini hanya terkhusus bagi siswa yang tidak memiliki alat komunikasi. Kalau siswa yang sudah mempunyai alat komunikasi, itu tetap kita melakukan pembelajaran online, pembelajaran gitu ya, melalui daring. Nah, dari kelas 6 yang tidak memiliki jaringan infrastruktur telekomunikasi ada berapa orang? Atau ada berapa siswa Pak Juni? Ya, dari 48 siswa kelas 6 yang saya pegang, itu ada 23 siswa yang tidak mempunyai alat komunikasi. Hampir 50% ya? Iya. Ya,
Oke, tapi sebelumnya, sebelum ada informasi dan juga anjuran untuk belajar dari rumah, apakah ada komunikasi dulu kepada para orang tua siswa, begitu ya? Dan juga ada nggak antisipasi dari sekolah sendiri terkait siswa-siswa yang tidak punya mungkin alat komunikasi atau mungkin di daerahnya tidak terjangkau jaringan internet, begitu Pak Juni? Ya. Sebelum melakukan kita kunjungan ke rumah, itu tetap kita ada informasi terlebih dahulu terhadap siswa kita. Tetapi bagi siswa yang terkendala dengan alat komunikasi, ya itu kita secara langsung menginformasikan kepada siswanya. Rumahnya dari jaraknya dari rumah Pak Juni jauh nggak? Ke 23 itu? Bervariasi. Ada perjalanan 20 menit, ada 15 menit. Oh begitu, Pak Juni naik apa? Kendaraan apa? Motor atau apa? Atau naik kendaraan umum? Saya naik sepeda motor. Oh Pak naik sepeda motor ya Pak ya. Nah ini kan 23 dari 23 orang ya Pak ya. Nah membagi waktunya seperti apa Pak? Apakah sudah benar-benar baik ya bagi siswa yang tadi diberikan kelas secara online sama siswa yang didatangi rumahnya satu-satu Pak Juni? Oke. Kalau menurut saya, yang saya lakukan ini efektif. Apalagi saya bagi waktunya bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Itu kalau saya datang satu persatu, kemudian saya memberikan tugas, membuat LKPD secara langsung. Kemudian untuk mengumpulkannya kembali, itu kita beri jangka waktu. Kemudian tugas-tugas yang kita berikan ini tidak terlalu terpaku dengan kurikulum yang ada. Kita lebih beratkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Apa itu Pak materinya Pak biasanya? Salah satunya cara membuat sanitizer, kemudian pembuatan masker dengan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan mereka. Kalau Pak Juni menilai sendiri lebih enak memantau langsung ke rumah siswa atau lewat WhatsApp atau lewat internet Pak? Kalau saya, dua-duanya sih bisa kita lakukan dengan mudah. Gitu. Dalam seminggu datang berapa kali ke siswa-siswa tersebut dan satu siswa itu berapa menit atau berapa jam kira-kira estimasi waktunya Pak? Ya, jadi kalau untuk jadwal yang kunjungan ke siswa, itu dalam 1 minggu kita jadwalkan 3 kali pertemuan. Jadi setiap siswa, itu kita kasih kesempatan hanya waktunya 30 menit setiap siswa. Kemudian siswa yang rumahnya berdekatan, maksimal hanya 2-3 orang, itu saya satukan. Tidak lebih dari 3 orang. Tapi kalau yang via WhatsApp seperti apa Pak? Kalau yang via WhatsApp itu kita pemberian tugasnya sama, saya membuat video live, kemudian ada juga nanti saya sampaikan tugas mereka, kemudian proses pengerjaan mereka di rumah itu saya suruh foto, kirimkan lagi ke pihak grup. Pak Juni ada ketakutan, kekhawatiran nggak sih? Kan sekarang kan dianjurkan untuk stay di rumah ya Pak ya. Dengan adanya apa yang dilakukan Pak Juni ini bisa berpotensi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sih berdoanya semuanya yang baik-baik saja ya Pak Juni. Ada kekhawatiran hal seperti itu nggak? Ya, pada awalnya memang seperti itu. Ada rasa kekhawatiran saya, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi kembali lagi, saya merasa bertanggung jawab terhadap siswa saya. Bagaimana siswa saya yang terkendala dengan alat komunikasi? Apakah harus saya biarkan? Jadi memang inisiatif yang saya buat itu ya pro kontra lah di sekarang ini gitu. Respon dari para orang tua siswa setelah didatangi seperti apa Pak Juni? Kalau respon dari orang tua siswa yang didatangi, alhamdulillah mereka meresponnya sangat baik. Bahkan mereka sangat mengharapkan sekali kegiatan seperti ini rutin gitu. Dalam arti ya tetap memperhatikan kondisi kesehatan siswa. Begitu ya Pak ya. Nah di SDN yang sama tempat Pak Juni mengajar, apakah ada guru yang melakukan hal serupa dengan Pak Juni? Dari sekolah saya, baru saya yang melakukannya. Jadi ini juga bisa menjadi motivasi kepada guru-guru yang lain.
Begitu ya Pak ya. Nah, dari kepala sekolah, guru-guru yang lain sempat keberatan atau beri masukan sebenarnya kepada Pak Juni nggak sih? Kalau sebenarnya ini dilakukannya via online saja, nggak usah datang ke rumah-rumah gitu Pak Juni? Awalnya sih ada, tapi dengan pertimbangan yang kita sudah sampaikan, data terhadap kepala sekolah dengan guru yang lain juga, dengan kondisi siswa kita yang tidak sama, akhirnya pihak sekolah juga merespon baik. Bahkan saat ini pihak sekolah juga memberi bantuan kepada siswa bagi yang tidak mampu, contohnya memberikan paket data bagi siswa yang terkendala paket, kemudian membagikan masker kepada siswa yang tidak mampu. Nah, ini kan momennya lagi Hari Pendidikan ya Pak Juni ya. Pak Juni bisa memberikan inspirasi nggak kepada guru-guru ataupun pengajar yang lain di tengah pandemi COVID-19 ini, inovasi-inovasi belajar apa yang sekiranya tidak membosankan, yang anak-anak masih bisa menerima dengan baik, begitu Pak? Ya, terima kasih. Saya berharap kepada kita semua, khususnya insan pendidikan yang ada di Indonesia, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita berharap untuk dunia pendidikan, selaku guru kita jangan berhenti untuk memberikan pembelajaran. Baik itu via online, baik itu via langsung berkunjung ke siswa, itu tetap harus kita lakukan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan kita selaku guru, juga kondisi kesehatan siswa kita. Kemudian bagi para guru, kita mengharapkan agar pekerjaan yang kita lakukan ini kerjakanlah secara ikhlas, bahwasanya memang ini menjadi tanggung jawab kita selaku insan pendidik. Itu harapan saya. Ya. Lalu inovasi belajar apa yang Pak Juni lakukan agar menjadi inspirasi bagi pengajar yang sedang mendengarkan ini Pak Juni? Yang pertama, inovasi yang saya buat selain pembelajaran online, kita juga bisa membuat lembar kerja peserta didik dengan pola unsur mikir. Kebetulan saya juga termasuk fasilitator Sanoto Foundation yang sampai saat ini masih bergabung di dalamnya. Jadi kemudian kita juga selaku guru bisa mengkolaborasikan pembelajaran, tidak terpaku dengan kurikulum yang ada, tapi harus juga mengkaitkan materi-materi tersebut dengan lingkungan yang lebih dekat dengan anak saat ini. Ini ada pesan yang sudah masuk melalui akun Twitter kami @akuya_akia menyampaikan petugas kesehatan puskesmas malah nggak ada yang keliling kampung untuk cek kondisi kesehatan warganya secara real time atau door to door seperti yang disampaikan atau dilakukan oleh Pak Juni loh ini Pak. Ini bisa menjadi contoh ya Pak ya. Iya. Ya Pak Juni, Pak Juni sampai saat ini kalau saya melihat di ini wilayah Sumatera Utara di Kecamatan Air Putih Pak, Kabupaten Batubara, apakah memang daerah-daerah Kecamatan Air Putih ini susah terjangkau oleh jangkauan internet atau sebenarnya kondisi masyarakat perekonomian seperti apa Pak di sana Pak? Kalau kondisi jaringan, awalnya di sini ada daerah-daerah yang memang sulit jaringannya. Tapi secara keseluruhan di sini masih kondisi ekonomi orang tua siswanya. Ya, Pak Juni, halo. Ya. Ya, silakan yang terakhir mungkin diulangi Pak, suara yang kami dengar tadi tidak begitu jelas. Jadi seperti ini kalau kondisi di daerah kami saat ini, yang pertama itu ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak terjangkau jaringan internet. Kemudian bagian juga kondisi ekonomi orang tua siswa. Begitu ya Pak ya. Nah ini ada Pak Dadang yang di Gemah menyampaikan dari pemerintah ada yang memberikan perhatian lebih nggak atau apresiasi ke Pak Guru Pak? Kalau untuk daerah kami sampai saat ini, kalau program seperti ini masih belum banyak sih dilakukan oleh maksud saya semua guru. Jadi apresiasi seperti itu masih belum muncul. Oh belum muncul ya Pak. Tapi kalau di sekolah seperti apa Pak? Ada nggak apresiasi gitu Pak? Kalau di sekolah apresiasinya sangat luar biasa. Pertama untuk ibu kepala sekolah kami, kebetulan ibu kepala sekolahnya perempuan, luar biasa mendukungnya untuk guru-gurunya. Bahkan kami juga dibantu untuk
masalah biaya pembelian paket. Gitu ya Pak ya. Nah ini saya tertarik nih kalau ada kepala sekolah yang punya inisiatif, punya apresiasi seperti itu gitu ya. Memberikan dorongan nggak sih bagi guru-guru yang lain ya, terutama di SD yang Pak Juni ini tempat mengajar untuk juga mengikuti jejak dari Pak Juni. Walaupun sebenarnya tujuannya adalah bukan hanya semata memberikan paket internet ya, tapi juga mendidik anak-anak siswanya Pak. Itu yang memang diharapkan oleh ibu kepala sekolah kami, agar yang saya lakukan ini memang bisa bisa mendorong guru-guru berbuat untuk melakukan hal-hal yang memang dalam situasi kondisi saat ini agar pembelajaran tetap berjalan. Tapi belum ada ya yang mengikuti jejak dari Pak Juni ini Pak? Sampai saat ini sudah ada yang mulai. Oh begitu. Kalau boleh sebulannya dapat apa? Dapat kuota berapa Pak untuk bisa belajar melalui daring atau online ini Pak? Kalau yang sekarang ini yang kami difasilitasi oleh ibu kepala sekolah itu kami diberikan kuota yang 1 bulan. 1 bulan berapa gigabyte gitu Pak? Yang 75.000. 75.000. Itu khusus untuk Pak Juni atau juga buat guru-guru yang lain Pak Juni? Khusus untuk saya. Jadi bagi guru yang lain, kalau dia membuat seperti membuat yang sama seperti saya, sama juga seperti itu. Oh gitu ya. Bahkan bukan hanya guru, siswa yang kami bantu dalam pembelian paket data pun seperti itu. Oh gitu ya, jadi apresiasi tidak hanya datang dari pihak sekolah, tapi para siswa-siswi, orang tua murid juga mengapresiasi Pak Juni ya Pak ya? Ya. Oke baik, Pak Juni sebagai penutup di Hari Pendidikan ini, Hari Pendidikan Nasional ini, apa harapan dari Pak Juni? Harapan kalau bagi saya, sekali lagi buat insan guru, pendidik yang ada di Indonesia, khususnya di daerah saya, Kabupaten Batubara, Kecamatan Air Putih, Sumatera Utara, mari kita sama-sama mengerjakan suatu pekerjaan dalam pembelajaran dengan ikhlas, tanpa ada keterpaksaan, nikmatilah pekerjaan yang kita jalani. Ya, Pak Juni. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Juni, tetap jaga kesehatan dan juga tetap menginspirasi bagi para pengajar-pengajar di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Guru SD Negeri 017976 Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Juni Haryanto. Elshinta News and Talk.